بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Maka ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan, tidak boleh seseorang memiliki pilihan yang lain. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyarah min amrihim wa man ya'sillah wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin, demikian juga mukminah, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu urusan, misalnya perintah untuk belajar agama. Siapa yang menetapkan? Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu belajar ilmu ilah la ilaha illallah. Dalam ayat yang lain dijelaskan apa? Wala ta'fu ma laysa laka bihi ilm. Dalam hadis dijelaskan apa? Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Perintahnya siapa? Rasulullah SAW. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Ini adalah petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW. Maka di dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ini dijelaskan tidak pantas bagi seorang mukmin atau mukminat ketika Allah dan Rasulnya menetapkan suatu urusan, dia memiliki pilihan yang lain. Seperti cara hidup. Saya itu cara hidupnya kebarat-baratan. Lah kok iso? Kamu kan orang Islam. Harusnya kan ke Islam-Islaman kan gitu. Tapi dia pilih apa? Saya kebarat-baratan. Ya, dia katakan seperti itu. Ini pun tidak boleh. Ya, dia harus kembali kepada Islam. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan adalah musuh yang nyata. Sekian banyak dari hukum-hukum dari Islam, kita tidak boleh menyelisihinya atau memiliki pilihan yang lain. Kita tinggal tunduk patuh. Hidup enak, hidup bahagia, mati dalam keadaan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Kalau dia betul-betul pasrah, ya tunduk patuh, akan ridho dengan keislamannya. Rabbnya adalah Allah dan Rasulnya adalah Muhammad SAW. Nah, tapi kebanyakan manusia menjauh dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak sabar di dalam mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala dan hukum-hukumnya. Kemudian punya hukum yang lain, punya pilihan yang lain. Nah, misalnya contoh ya, kalau hukum Allah kita terapkan, insya Allah dunia ini akan aman. Seperti hukum potong tangan. Seperti hukum potong tangan. Ketika seseorang mencuri dan itu sudah dinyatakan bisa dipotong tangannya, maka dipotong tangannya dalam Islam. Ini hukum siapa? Allah Subhanahu wa taala. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan, orang pasti cerah. Kalau saya mencuri, dipotong tangan saya. Iya nggak? Nah, dan itu diperlihatkan sebagai pelajaran buat manusia. Demikian juga ketika dia membunuh. Ya dibunuh, ketika berzina, dia dirajam kalau dia sudah menikah. Gimana nggak cerah? Sehingga seseorang apa? Betul-betul lulus mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berlaku semua. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya Fatimah, anaknya Muhammad, itu mencuri, akan aku potong tangannya. Menunjukkan apa? Keadilan. Ya, tidak hanya orang yang jauh-jauh, orang-orang yang lemah yang mendapatkan hukuman. Orang yang dekat penguasa tidak mendapatkan hukuman. Ya. Ini bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan hukum-hukum keadilan. Sehingga ketika Islam diterapkan betul-betul, maka akan menjadi aman di dalam kehidupan bernegara, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa.
Nah, dan ini semua memerlukan perjuangan, yaitu dengan dakwah kepada agama Islam, dakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala agar manusia kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Tayyib, ini hafidina azakumullah. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة